Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dalam pertemuan mengenai membuat aplikasi dengan Java dan database. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya. Setelah kemarin kita sudah membuat tabel dan sini ada 3 tombol ya, tambah, edit, dan hapus. Nanti kita akan aktifkan ya ketiga tombol tersebut. Untuk pertemuan ini kita akan coba tombol tambah ya. Jadi bagaimana di sini kita nanti membuat tombol tambah itu. Nah, untuk itu kita buat lagi ya sebuah frame untuk input user ya. Jadi kan ini untuk usernya, kita buat lagi sebuah new JFrame form. Jadi ini nanti frame ini untuk input ya. Kita kasih namanya sama ya, cuma ditambah input ya. Jadi user input frame. Nah, di sini kita mulai seperti biasa di absolute layout kan, lalu kita desain sebagus mungkin ya. Silakan bebas untuk desainnya. Kalau di sini dicontohkan dengan menggunakan panel terlebih dahulu ya. Jadi agar frame tersebut bisa kita kasih warna latar belakang yang kita inginkan. Di sini kita masukkan dulu 2 frame, dimana ada frame atas sama frame bawah. Nah, untuk kontennya itu ada di frame bawah ya. Nah, frame atas biasanya hanya untuk judul atau menu tambahan lainnya seperti itu. Dalam membuat frame kita harus lihat dulu ya data yang ingin kita masukkan ya. Jadi itu harus sama dengan yang ada di database. Terutama dalam hal ini kita ingin memasukkan data ke tabel user ya. Jadi di tabel user itu kita lihat dulu ada berapa kolom ya. Ada berapa kolom data yang ingin kita masukkan. Jadi nanti itu akan mempengaruhi jumlah item yang akan kita tampilkan di dalam frame. Nah, ini terlihat user itu ada 4 ya. Ada 4 dari nama lengkap, password sampai keterangan. Nah, itu nanti berarti minimal ya, minimal item yang ada di frame kita atau di aplikasi kita itu ada 4 ya. Jadi kita buat dulu. Jadi untuk itemnya ini minimal harus ada 4 item ya. Jadi untuk input biasa kita menggunakan text field, sedangkan untuk huruf atau kata-kata kita menggunakan label ya. Di sini silakan kalian buat tampilan frame-nya itu sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Itu tidak ada patokan. Yang penting tadi patokannya adalah jumlah itemnya disesuaikan dengan input yang ingin kita lakukan terhadap tabel atau database kita. Nah, di sini kita membuat password itu tidak hanya 1 ya, tapi 2 ya. Jadi yang password yang kedua adalah maksudnya untuk mengulangi ya, apakah passwordnya sama atau tidak gitu ya. Jadi untuk mengecek apakah user memasukkan passwordnya itu benar atau tidak gitu ya. Untuk keterangan itu artinya jenis user ya, apakah dia admin atau dia nanti operator atau dia itu hanya sebagai member ya gitu, atau pengguna. Nah, di sini untuk password field itu digunakan sebagai password ya. Jadi jangan memakai text field ya,
Karena kalau memakai text field nanti terlihat tulisan yang diketiknya ya. Sedangkan password itu kan harus rahasia ya. Jadi jangan sampai terlihat atau tampil di layar gitu. Jadi kita menggunakan JPassword field. Nah, perlu diketahui bahwa untuk JPassword field ini hanya ada di Java versi 7 ke atas ya. Jadi kalau Java yang dulu atau NetBeans yang dulu gitu ya, JPassword field itu tidak ada ya. Jadi biasanya harus dimodifikasi dengan text field ya. Jadi text field terus dimodifikasi sehingga menjadi password. Nah, kalau untuk Java atau NetBeans yang baru ya, versi 7 atau versi 8 itu sudah disediakan gitu ya. Jadi pastikan untuk NetBeans dan Java-nya itu harus sama versinya ya. Jadi tidak boleh berbeda. Nah, ini baik kita atur ya. Ya, untuk desainnya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada text field ya, 2 text field, 2 password field dan combo box ya. Jadi untuk jenis user memakai combo box. Nah, di sini kita nanti harus membuat kelas baru ya. Kelas untuk menyimpan data user. Nah, tapi untuk sekarang mungkin tidak usah ya untuk tambah. Tapi itu nanti kita gunakan user input atau kelas user input itu saat mengedit data gitu ya. Jadi mungkin untuk sekarang kita tidak perlu untuk membuat kelas. Nah, di sini kita lanjutkan saja. Kita menghubungkan tombol tambah ya agar membuka form input gitu ya. Caranya kita klik kanan ya ke event action perform ya. Nah, di sini kita seperti biasa, jadi kita tampilkan frame yang ingin kita gunakan ya. Di sini kita panggil user input frame. Kita buat dulu objek ya dari kelas user input frame yang tadi kita sudah buat ya. Di sini merah, oh ya new. Nah, lalu di set visible true ya. Jadi objek yang kita buat kita tampilkan dengan set visible true. Dan frame user kita hilangkan ya, memakai perintah dispose. Itu seperti ini ya. Jadi kurang lebih ini secara sederhananya. Jadi kita user frame itu akan menutup dan nanti user input frame akan membuka. Nah, tapi di sini user input frame itu ada 2 mode ya. Ada mode tambah dan ada mode edit. Nah, kalau ini kita tambah dulu ya agar menampilkan form tambah. Jadi form tambah itu nanti kosong datanya ya. Text fieldnya kosong. Sedangkan form edit nanti text fieldnya akan berisi. Nah, jadi di sini harus ada mode. Kita ke konstruktor ya, ke konstruktor user input frame. Nah, kita ditambahkan variabel berupa variabel string, misalnya namanya mode ya. Nah, di sini mode itu adalah apakah user itu menekan tombol tambah atau menekan tombol edit. Nah, di sini kita memakai pilihan ya, if mode equal ignore case itu untuk membandingkan teks ya atau membandingkan string ya. Jadi jangan pakai sama dengan. Kalau untuk string itu memakai equals ignore case atau equals juga bisa ya. Nah, ini maka judulnya akan berubah ya. Kalau menekan tombol tambah maka judulnya adalah tambah user. Kalau tidak menekan tombol tambah berarti tombol yang lain atau edit, berarti judulnya rubah data user. Ya, ini juga rubah data, tambah data user. Nah, seperti itu ya. Jadi
Jadi si program akan mengecek tombol mana yang ditekan, apakah tombol tambah atau bukan ya. Itu seperti itulah intinya ya. Nah, jadi di sini akan merah ya. Jadi kelasnya akan merah karena si konstruktornya dia memerlukan variabel string, yaitu variabel mode ya, yang udah kita buat tadi ya. Maka di sini juga merah. Ya. Maka di sini nanti harus ditambahkan string di dalam kurung variabelnya itu ya. Nah, di sini kita kasih nama sesuai dengan mode yang diperlukan. Nah, di sini karena kita di tombol tambah, jadi modenya tambah ya. Jadi ditambah variabel tambah. Nah, kalau yang ini kita pakai tanda kutip saja ya. Jadi itu akan maksudnya string lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak ada yang merah. Jadi di konstruktornya itu kita tambahkan variabel ya. Jadi mungkin di sini di tombol edit juga kita buat lagi event ya, sama kurang lebih, tapi yang berbeda adalah modenya ya. Berarti kalau ini edit itu ya. Jadi ada tambah dan edit. Kita coba. Nah, tambah. Nah, kalau kalian perhatikan, nah judulnya tambah data user ya. Gitu. Nah, tapi kalau kita coba yang edit, nah, jadi rubah data user. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti akan berbeda ya. Walaupun menggunakan frame yang sama, tapi nanti fungsinya bisa dibedakan antara tambah dan edit ya, sesuai mode yang kita buat tadi. Itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, untuk langkah berikutnya itu kita mulai ada yang terlupa ya. Ini sini kita buat dulu tombol close ya. Buat dulu tombol close. Jadi kalau close, jadi kita frame user itu akan ditampilkan ya, dan frame input akan dihapus atau dihilangkan. Nah, di sini juga kita lupa memberi variabel ya. Kita lupa memberi variabel di bagian kode. Jadi variabel name-nya diganti sesuai dengan yang kita inginkan ya, biar mudah diingat. Jadi txt nama, txt user, txt password. Di sini password 1, password 2 ya. Itu harus ada ya. Jadi biar nanti saat pengkodingan itu kita mudah memanggilnya. Nah, untuk tombol memakai btn ya. Nah, kita simpan. Kita tadi sudah menambah tombol kode di tombol tutup ya. Sekarang kita di sini prinsipnya adalah kita harus mengecek ya, apakah passwordnya sama atau tidak. Kalau sama, maka data akan bisa disimpan ya. Nah, di sini kita buat event di button simpan ya, di tombol simpan. Jadi intinya kita cek dulu ya, cek dulu passwordnya sama atau tidak. Kalau sama, maka akan menjalankan perintah menyimpan ke database ya. Kalau tidak sama ya tidak akan dijalankan ya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini memakai get password ya. Jadi kalau untuk password field perintahnya get password. Nah, di sini karena dia string, sedangkan password field itu karakter ya. Jadi harus ditambahkan metode new string ya. Jadi agar karakter-karakter tersebut dibuat menjadi string ya, seperti itu. Nah, di sini kita buat 2 ya, password 1 dan password 2. Jadi jangan pakai gettext ya, walaupun itu bisa saja sih gettext, tapi kurang
memadai lah gitu ya. Jadi nanti kedepannya itu karena gettext itu akan dihilangkan ya. Nah ini untuk membandingkan dua string itu jangan pakai sama dengan ya, tapi pakai equals atau pakai equals ignore case. Tapi kalau untuk password itu harus sama ya, jadi huruf besar huruf kecilnya harus sama, makanya harus menggunakan equals saja ya. Kalau equals ignore case itu akan mengesampingkan ya, jadi huruf besar huruf kecil itu dianggapnya sama ya. Jadi jika password benar maka kita akan siapkan perintah SQL-nya ya, karena kita akan memasukkan ke database itu dengan perintah user insert ya, maksudnya perintah insert ke dalam tabel user. Plus, nah ini adalah jumlah kolomnya ya. Jadi itu kolom datanya ada berapa? Kalau ada 4 di sini maka tanda tanyanya juga ada 4 buah dan itu berurutan ya. Jadi tanda tanya pertama itu nama user, tanda tanya kedua nama lengkap, yang ketiga itu password, dan yang keempat itu keterangan. Nah, disini juga kita siapkan ya perintah atau koneksinya. Jadi dengan perintah prepare statement ya. Jadi kurang lebih sama lah seperti penampakan data atau seperti login ya. Di sini kita menggunakan prepare statement. Di sini count-nya sama. Nah, di sini ada merah, jadi kita import saja. Untuk count-nya kita belum buat ya. Untuk variabel count kita belum buat, itu variabel untuk menghubungkan ke database ya. Kita copy saja dari frame yang lain. Nah seperti ini, kita copy, kita paste di atas konstruktor ya. Nah, di sini jadi ada import SQL connection-nya. Nah, jadi tidak akan merah. Nah, ini tinggal ini merah, mungkin ini ya try-catch-nya kita lengkapi dulu ya. Di sini ya block try itu akan mengecek ya apakah codingnya betul. Kalau catch itu akan menampilkan kesalahan ya. Nah, di sini masih merah. Kita hapus saja dulu ya. Kayaknya ini ada yang kurang. Prepare statement. Nggak pakai D ya. Ya prepare statement ya. Nah, SQL itu dari string SQL yang ada di atas ya. Jadi insert into user. Nah, baru sekarang kita masukkan variabelnya ya satu persatu. Jadi dengan perintah set string 1. Nah, itu maksudnya 1 itu adalah tanda tanya yang pertama ya. Jadi urutan yang pertama yaitu nama ya atau nama user ya. Jadi itu kita ambil dari txt username. Nah, kita ambil menggunakan getText ya, txt username. Yang kedua kita ngambil dari txt nama ya atau nama lengkap ya boleh. Nah, yang ketiga kita ambil password tentunya ya. Kalau password itu bebas ya, mau ngambil dari yang password 1 atau password 2 ya, karena sudah sama gitu ya. Nah, kalau untuk yang keempat ini karena kita ngambilnya dari combo box ya. Nah, ini combo box itu bukan getText ya, bukan getText atau bukan get password ya. Itu kalau untuk combo box itu kita cari get select item ya. Dan nanti juga modenya itu masih objek bukan string ya. Maka untuk combo box ini harus dirubah terlebih dahulu ya, dari objek menjadi string. Itu nanti dengan perintah string titik value of ya. Nah, string titik value of simpan di dalam kurungnya. Nah, jadi
Jadi sudah lengkap ya. Jadi ke 1, ke-2, ke-3 dan 4 ya. Karena kita butuh 4 data ya dalam satu kolom, dalam satu baris maksudnya. Lalu kita jalankan ya perintah SQL-nya dengan update execute ya, atau execute update ya. Nah, setelah dijalankan maka kita tampilkan pesan bahwa perintah pengisian data itu berhasil ya. Jadi atau perintah SQL tersebut berhasil ya. Nah, kalau berhasil nanti kita close ya. Lalu kita bisa tampilkan terlebih dahulu ya. Kita tampilkan terlebih dahulu user frame ya. Jadi nanti akan di close untuk user input frame-nya dengan perintah dispose. Seperti ya. Jadi itu terserah sih mau urutannya yang mana dulu, apa mau menutup dulu atau membuka, itu sama saja ya. Nah, untuk di bagian case-nya tentu bagian yang gagal ya. Jadi kalau perintah SQL di atas gagal, maka kita tampilkan pesan bahwa data tidak berhasil ya disimpan. Dan kalau tidak berhasil, maka nanti itu tidak akan terjadi apa-apa ya. Nah, di sini kita kan tadi mengecek dulu ya passwordnya ya sama atau tidak. Nah, kalau tidak sama itu maka kita tampilkan pesan bahwa password berbeda atau password tidak sama ya. Jadi kita harus sedikit bereksperimen ya dalam hal ini. Nah, ini jika password tidak sama maka tabel password itu akan dihilangkan ya, baik yang password yang pertama maupun yang password yang kedua gitu. Nah, jadi dengan set text ya. Mungkin sepertinya sudah ya. Kita akan coba login terlebih dahulu, lalu kita masukkan datanya ya. Nah, kita akan coba nama atau nama user, password. Nah, kita akan coba passwordnya salah dulu ya. Kita bedakan dulu passwordnya, kita simpan. Nah, langsung password tidak sama ya, seperti itu gitu ya. Jadi kalau password tidak sama maka perintah SQL-nya tidak akan dijalankan ya gitu. Jadi harus dicek terlebih dahulu. Nah, kalau sama, data berhasil disimpan. Nah, maka datanya langsung nambah ya sesuai dengan yang kita coba login dengan data yang ada. Nah, kan namanya juga berbeda ya gitu, seperti itu ya. Jadi itu membuktikan bahwa data yang kita input itu sudah berhasil masuk ke database ya. Jadi kalau nanti dilihat di database pun itu datanya sama ya, sesuai dengan yang kita input. Ya, mungkin sekian dulu pertemuan kali ini ya. Kita sudah menjalankan salah satu perintah CRUD ya, dimana kita pada intinya adalah membuat frame, dan nanti frame tersebut akan digunakan untuk menambah
dan mengedit data ya. Nah, di sini kita menambah, itu prinsipnya adalah kita harus mengecek terlebih dahulu ya, apakah passwordnya sama atau tidak ya. Kalau sama baru data bisa berhasil disimpan. Ya, sekian dulu pertemuan kali ini. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Silakan selalu dipantau ya. Terima kasih.